Saudaraku, saya yakin sebagian besar kita sudah pernah dengar Mazmur 23, apalagi ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kata yang singkat, kalimat yang pendek, tapi di dalam itu syarat makna, dan saat ini saya mau mengajak Anda, mari bersama kita coba menggali artinya. Kata pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Gembala adalah pekerjaan yang orang modern seperti Anda dan saya pasti tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat cerita-cerita zaman dulu dan melihat gembala di Jawa Tengah atau di tempat lain, gembala adalah seorang yang harus pagi-pagi bangun, lalu kalau dingin tidur dekat dombanya atau ikut dingin, ikut kepanasan siang hari, menginjak duri barangkali melalui kerikil demi sang domba-domba. Nah, gembala itu yang menentukan arah domba itu mau kemana, makannya di mana dan apa yang dimakan, lalu juga kapan mesti berhenti dan berapa cepat mesti jalan. Jadi dia yang menentukan arah, kecepatan, apa yang mesti dimakan, apa yang penting dan tidak. Dia yang melindungi dan dia memperhatikan. Nah, ayat ini sederhana, tapi bukankah dalam hidup dikatakan itu tidak biasa buat kita? Karena kita biasanya mau jadi gembala diri kita. Saya juga begitu kan, Anda juga. Kita ingin menentukan kemana kita, arah kita. Kita menentukan berapa cepat kita bergerak, ritme kita berapa cepatnya. Kita juga ingin menentukan apa yang saya pentingkan, apa yang saya butuhkan, apa yang bernilai buat saya. Lalu saya bekerja keras, saya berupaya meraih itu semua. Kalau dapat saya senang, nggak dapat mungkin saya sedih, tapi saya coba, saya berjuang. Apalagi di zaman modern orang mengatakan kamu pasti bisa, kamu bisa dan bisa gitu ya. Nah, begitu optimisnya. Tetapi sangat menarik, dalam satu ayat ini dikatakan ada pilihan dalam hidup. Hidup seperti itu, semua ditentukan arah, kecepatan, apa yang penting dan tidak oleh diri sendiri, atau seperti Daud mengatakan, Tuhan yang menjadi gembalaku, Tuhan yang menentukan arah, kecepatan, apa yang penting dan tidak, dan bagaimana semua prosesnya saya serahkan Tuhan. Fokus dan pusat saya bukan diri saya, tapi Tuhan. Itu pilihan dalam hidup. Dan Daud orang yang tadinya gembala domba yang tidak punya apa-apa, akhirnya jadi masuk istana, kemudian terlempar keluar, dikejar-kejar sampai akhirnya menjadi raja. Semua dia jalan, seorang yang sukses, tapi di akhir dia katakan, Tuhan adalah gembala. Aku nggak sampai di sini kalau bukan karena Dia. Dia mengajarkan pada kita, kita bisa hidup dengan memusatkan semuanya pada Tuhan. Kita menjadi domba yang berjalan mengikuti arah Dia, kecepatan Dia, dan kita memakan, meraih, mendapat, mensyukuri apa yang Dia pikir dan pertimbangkan baik. Itu ayat itu mengatakan gitu. Tapi yang kedua dikatakan yang menarik di sana, takkan kekurangan aku. Saudara, bukankah hidup itu kadang-kadang adalah rentetan kekurangan? Ketika masih kecil kita merasa kurang, orang lain kok dapat mainan banyak, saya kok tidak. Ketika pacaran lebih cantik, saya tidak dapat pacar. Ketika jadi pemuda, dia udah kawin, saya belum. Udah kawin, kok dia punya rumah, saya belum. Dia punya rumah dan mobil, saya kok belum dapat pekerjaan yang baik. Sampai kita tua rasanya kurang terus. Bukankah kecenderungan manusia begitu? Dan ketika punya satu, pengen dua. Ketika punya 1 miliar, pengen punya 2 miliar. Karena Anda bergaul dengan orang yang punya 2 miliar. Begitu punya 2 miliar, Anda mulai bergaul dengan orang yang punya 5, 10, pengen punya 10. Begitu punya 10, pengen 100. Tidak ada habis. Tapi di sini Daud mengatakan, kalau pusatku adalah Tuhan, dan aku menyerahkan kendali pada Dia, perlindungan pada Dia, aku tidak akan kurang. Kekurangan itu akan terjadi pada hidup orang-orang yang terlalu memusatkan pada diri. Nah, ini saya jadi ingat kata-kata di tengah-tengah orang-orang yang percaya filsafah kejawen atau apa, urip mung mampir ngombe. Kehidupan itu hanya seperti orang mampir minum. Di balik kata-kata itu bukan menyangkal bahwa hidup ini perlu diperjuangkan, tetapi mau dikatakan bahwa pusatnya bukanlah apa yang aku anggap baik, apa yang hidup tawarkan. Pusatnya adalah
apa yang Tuhan anggap baik, yang Tuhan tawarkan. Dan ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kenapa tidak kekurangan? Karena kehadirannya, keintiman dengan dia lebih dari cukup dari segala-galanya. Itu yang ditawarkan dan diajarkan kepada kita. Saudaraku, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang, di mana kehidupan berjalan di luar kontrol kita tidak tahu apakah kita akan masih bertahan setahun lagi, apakah kita akan kena sakit atau tidak, kalau kena akan sembuh, setelah sembuh akan cacat atau tidak, kita tidak tahu. Nah, apakah kalau begitu menurut pendapat Anda, memikirkan hal ini suatu pelarian? Ataukah ini justru adalah saat penemuan kembali sesuatu yang begitu indah yang kita lupakan karena kita sudah mengejar-ngejar begitu banyak hal yang kita anggap baik. Bukankah ini saat berhenti sejenak, berterima kasih pada Tuhan di masa lalu sudah tolong kita dan sekarang ada, sehingga untuk masa depan apapun terjadi kita katakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Pelukannya cukup bagi Anda dan saya. Pikirkanlah.